Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Aryamsah Purba di pendalaman firman Tuhan. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk khotbah di tanggal 6 Agustus 2023. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kuatkanlah kami ya Bapa, sehingga kami mampu mengerti dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Melalui Kristus Yesus Tuhan kami sampaikan doa permohonan kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Judul besar yang diangkat dalam perikop ini ialah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan membacakan di awal ini ayat yang ke-14 nats firman Tuhan ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara yang terkasih, makanan, minuman, dan belas kasihan Allah. Itulah yang menjadi inti daripada nats firman Tuhan ini yang diperdengarkan bagi kita. Dalam kehidupan manusia, ada begitu banyak pekerjaan atau boleh kita katakan hampir semua pekerjaan dalam dunia ini yang membutuhkan pengabdian, yang membutuhkan dedikasi, dan yang membutuhkan kerelaan total untuk melayani, bahkan untuk mengesampingkan kepentingan sendiri demi kepentingan bersama, atau bahkan demi kepentingan orang lain. Katakanlah misalnya seorang petugas kesehatan, bidan atau dokter. Pada saat-saat tertentu ketika seorang dokter sudah istirahat, ada orang atau seorang perempuan yang hendak akan melahirkan. Mau tidak mau demi panggilan profesi, dokter tersebut ketika dimintai pertolongan, dia harus melakukan sesuatu untuk menolong ibu atau wanita yang akan melahirkan tadi. Katakanlah misalnya seorang yang bertugas sebagai pemadam kebakaran atau petugas dalam penanggulangan bencana. Ketika ada kebakaran kapanpun itu waktunya, dia harus siaga, siap sedia untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan penanganan kepada persoalan kebakaran yang sedang dialami. Harus siap bekerja siang dan malam. Ketika mereka dalam pekerjaannya, mereka digerakkan oleh panggilan. Mereka digerakkan oleh dedikasi, dan dedikasi mereka itu didasarkan pada kerelaan hati dan didasarkan pada belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan. Saudara yang terkasih, demikian juga kalau kita perhatikan dalam perikop ini, bagaimana Yesus yang sebenarnya sudah sangat lelah, bukan hanya lelah dalam persoalan fisik, melainkan Yesus merasakan kelelahan dalam pikiran. Dia mengalami duka cita yang mendalam karena Yohanes Pembaptis ia dengarkan telah dibunuh oleh Herodes. Jadi sebenarnya Yesus masih ingin menyendiri. Yesus tidak ingin diganggu dalam situasi itu. Di ayat yang ke-13 nats firman Tuhan ini dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mendengarkan berita itu, berita tentang kematian Yohanes Pembaptis maksudnya, menyingkirlah ia dari situ. Dia menyingkir seorang diri, begitu kira-kira maksudnya.
Dia menyingkir dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengarkan hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yesus masih ingin menyendiri. Dia menyingkir menggunakan perahu, tapi orang banyak mengikuti dia bukan dengan menggunakan perahu, melainkan melalui jalan darat, supaya mereka bisa bertemu dengan Yesus dan mereka tetap bisa mendapatkan, menerima, memperoleh pertolongan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Orang-orang banyak itu besar jumlahnya. Walaupun Yesus dalam kelelahan, walaupun Yesus dalam kesedihan dan ia ingin menyendiri seorang diri, apa yang terjadi, apa yang ia lakukan di ayat yang ke-14 sungguh sesuatu yang luar biasa, menggugah hati. Dikatakan di ayat yang ke-14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ada satu kata kunci yang diangkat dalam nas firman Tuhan ini di ayat yang ke-14 ini, yakni belas kasihan. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Ini berarti Yesus digerakkan oleh hati yang penuh dengan kasih. Dalam artian yang sesungguhnya, sesuatu yang harus dilakukan oleh Yesus itu, sesuatu yang akan dilakukan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang ia lakukan dengan sepenuh hati. Yesus merasakan betul apa yang sedang dirasakan oleh orang banyak itu. Sakit dan merasakan betul bagaimana sakitnya. Sedih dan merasakan betul bagaimana sedihnya. Ada empati, ada perasaan sepenuh hati di sana. Sehingga kita melihat bagaimana keterpanggilan Yesus ini ia penuhi, walaupun sebenarnya ia dalam kesedihan. Walaupun sebenarnya ia masih ingin menikmati waktu dalam kesendiriannya, tapi ia mengutamakan kepentingan orang banyak, mengutamakan kepentingan orang lain, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kasih yang dimiliki oleh Yesus mengalahkan perasaan duka yang sedang ia alami. Ia berduka ketika Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Tapi kita melihat bagaimana dalam nats firman Tuhan ini yang berduka menyembuhkan yang terluka ketika hati benar-benar terbuka. Sekali lagi, yang berduka menyembuhkan yang terluka ketika hati sudah benar-benar terbuka. Hati yang terbuka akan mengalahkan rasa duka. Saudara yang terkasih, itu yang pertama yang bisa kita pahami melalui nats firman Tuhan ini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hal yang kedua yang dapat kita temukan dalam nats firman Tuhan ini ialah tentang apa yang sering kita katakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Namun yang kenyang ada 5.000 orang. Belum dihitung wanita dan anak-anak. Ada berbagai macam jenis penafsiran tentang hal ini. Dikatakan yang pertama, orang sering memaknai apa yang dikatakan di ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21 ini adalah mukjizat penggandaan. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa, supaya mereka dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Namun kata Yesus di ayat yang ke-16, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus
memberi mereka makan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilihat oleh murid-murid itu? Di ayat yang ke-17 dikatakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Meskipun di ayat yang ke-18 Yesus mengatakan, bawalah itu kemari. Artinya 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepada Yesus pada saat itu. Namun apa yang terjadi dengan 5 roti dan 2 ikan? Yesus memecah-mecahkannya dan memberikan mereka makan. Ada 5.000 orang yang makan, yang kenyang, bahkan bersisa. Makanannya bersisa pada saat itu. Saudara yang terkasih, kalau kita masuk kepada penafsiran yang pertama, yang mengatakan bahwa ini sesuatu mukjizat penggandaan, maka 5 roti dan 2 ikan tadi bisa menjadi berlipat-lipat ganda. Sehingga pada akhirnya bersisa 12 keranjang. Namun penafsiran yang kedua mengatakan bahwa sesungguhnya yang terjadi dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang makan 5.000 orang ini bukan semata-mata apa yang dikatakan tentang mukjizat penggandaan, melainkan ini adalah sesuatu mukjizat keterbukaan hati. Mukjizat perubahan hati. Dalam tradisi orang Yahudi, sebenarnya ketika mereka menempuh perjalanan atau bepergian kemana-mana, apalagi dalam perjalanan yang jauh begitu kira-kira, mereka selalu membawa bekal. Dan masalah utamanya dalam nats firman Tuhan ini adalah orang-orang yang ada pada saat itu, yang mengikut Yesus pada saat itu. Mereka lapar, tetapi mereka tidak membuka hati untuk membuka makanan yang mereka bawa. Mereka tidak membuka hati untuk membuka bekal yang mereka bawa untuk berbagi dengan orang lain yang ada pada saat itu. Mereka memikirkan diri sendiri. Mereka belum selesai dengan diri sendiri. Atau bahkan di level yang lebih parah, mereka mengharapkan orang lain untuk memberikan mereka makan. Untuk memuaskan rasa haus mereka. Untuk mengenyangkan rasa lapar mereka. Dan dalam Yohanes 6 justru dikatakan yang terlebih dahulu menunjukkan dia punya makanan adalah seorang anak yang kecil. Seorang anak kecil yang terlebih dahulu menunjukkan, saya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Menunjukkan apa yang ia bawa supaya dibagi kepada orang lain. Tapi apa yang terjadi? Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian dengan mendoakannya, dengan memecah-mecahkannya, hati orang banyak itu terbuka. Sehingga mereka memberikan apa yang ada pada mereka. Menyentuh hati mereka. Dan dengan menyentuh hati mereka, Yesus melalui keterbukaan hati seorang anak tadi, mukjizat pun terjadi. Dan berubahlah situasi. Yang dari kelaparan, mereka menjadi dipuaskan oleh makanan. Hati mereka terbuka. Sehingga bekal mereka pun ikut terbuka. Hati mereka terbuka. Sehingga kantong-kantong tempat penyimpanan makanan mereka pun ikut terbuka. Saudara yang terkasih, yang manakah kira-kira? Apakah roti yang berlipat ganda atau hati mereka yang terbuka? Apakah dengan hati yang terbuka roti menjadi berlipat ganda, atau mereka menjadi dengan sukacita memberikan apa yang ada pada mereka? Menurut saya adalah ketika hati mereka terbuka, maka bontot mereka pun ikut menjadi terbuka. Situasi akan berubah berkat perubahan hati yang sudah dimulai oleh anak kecil tadi. Kita melihat di atas. Di ayat yang ke-14, pertama sekali Yesus menunjukkan tergeraklah hatinya.
Maka melalui hati yang tergerak yang pertama sekali ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, maka hati orang lain itu pun ikut tergerak. Sehingga Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk menggugah, untuk mengubah hati orang banyak itu, sehingga mereka saling berbagi bekal yang pada awalnya mungkin hanya mereka siapkan untuk diri mereka sendiri. Keterbukaan hati ternyata membuat kita untuk tidak lagi fokus kepada diri sendiri, akan tetapi mau berbagi sebagai wujud bahwa kita telah terberkati. Keterbukaan hati membuat kita selesai dengan diri kita sendiri. Dan kita digerakkan oleh belas kasihan. Kita digerakkan oleh kasih kepada sesama. Kita digerakkan oleh kepentingan bersama. Sehingga melalui nats firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk tidak terlalu menunggu mukjizat. Sebab sesungguhnya hidup kita ini dan apa yang ada dalam kehidupan kita ini, dan apa yang sudah kita terima dalam perjalanan kehidupan kita ini melalui berkat-berkat Tuhan itu sesungguhnya sudahlah merupakan sebuah mukjizat yang tidak ternilai harganya. Sehingga yang dibutuhkan bukan persoalan roti yang menjadi banyak, tapi yang kita butuhkan adalah hati yang terbuka untuk memberi, untuk berbagi. Sharing is caring. Caring is blessing. More sharing, more blessing. Berbagi adalah peduli. Peduli adalah terberkati. Maka semakin kita berbagi, semakin kita terberkati. Dan semakin nyata wujud bahwa kita telah merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, Allah dengan belas kasih-Nya senantiasa akan memelihara kehidupan kita orang percaya. Entah bagaimanapun caranya, apakah dengan membuat apa yang ada menjadi berlipat ganda, atau dengan apa yang ada menjadi cukup. Sebab apapun mampu Yesus lakukan. Segala sesuatu mampu Ia ubahkan. Ia mampu melakukan apa yang mungkin atau tidak mungkin dalam pikiran kita. Ia mampu melakukan yang menurut kita sesuatu itu mustahil. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Terlebih Ia mampu mengubahkan hati kita. Mari terbuka untuk Tuhan Yesus. Sehingga apa yang ada yang menurut kita kurang itu pun bisa menjadi cukup atau bahkan berlebihan. Dalam nats firman Tuhan ini, ternyata yang awalnya 5 roti dan 2 ikan pada akhirnya bersisa 12 bakul atau 12 keranjang. Yang sisa 12 bakul ini merupakan simbol pemeliharaan Allah bagi umat-Nya, bagi kita semua. Dengan 12 bakul itu sebagai simbol 12 suku bangsa Israel. Sebab makna sisa sesungguhnya mengandung penegasan janji Allah bahwa penyertaannya, bahwa belas kasih-Nya, bahwa pemeliharaannya masih dan akan terus ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya sampai saat ini, tetapi termasuk untuk masa mendatang, untuk masa yang akan datang, yang kita imani lebih baik dan akan senantiasa lebih baik dari masa lampau. Masa yang akan datang akan senantiasa lebih terberkati dari masa yang sudah lampau. Saat ini yang dibutuhkan bagi kita adalah keterbukaan hati. Sebab Yesus juga telah terlebih dahulu membuka hati-Nya untuk menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memelihara kita, mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengucap syukurlah. Sebab makanan
dan minuman yang datangnya dari Allah itu akan senantiasa cukup untuk perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi, mengucap syukurlah. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Dan kami imani bersama dengan Tuhan. Apa yang ada pada kami akan Tuhan cukupkan. Bukan hanya untuk masa yang sudah lampau. Akan tetapi untuk masa yang akan datang. Biarlah hati kami senantiasa tergerak oleh kasih. Sehingga kami ada. Yang sudah merasakan berkat Tuhan akan menjadi berkat dalam kehidupan ini bagi kepentingan bersama, bagi sesama dalam Kristus Yesus. Terpujilah.